pagi, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita syukuri kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Juga Tuhan sudah berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan. Kita patut bersyukur lagi pada hari ini. Kita bisa memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian penyembahan, liku-liku dengan sayapmu.
Kudus-Mu mengingatkan kita akan firman-firman-Nya, akan janji-janjinya yang luar biasa. Oleh sebab itu kita patut bersyukur sampai pada pagi hari ini kita diberi kekuatan, kesehatan, kecukupan, sandang pangan papan. Itu berkat yang luar biasa. Haleluya. Mari kita terus mengucap syukur, walaupun mungkin saat ini masih ada banyak masalah, persoalan, kebutuhan, doa-doa yang belum dikabulkan. Kita tetap percaya Tuhan baik, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Haleluya, puji nama Tuhan. Dia senantiasa melindungi kita dengan kasih dan kuasa-Nya. Saat badai menerjang, menerpa pimpin kita, kita tidak akan goyah. Sebab kita punya gunung batu keselamatan, Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian sekali lagi dengan penuh ucapan syukur. Sucikan, kuduskan kami semua yang sudah hadir, baik mereka yang belum hadir. Tuhan tolong mereka, haleluya. Engkau tibakan mereka di tempat ini untuk bersama-sama kami memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Sucikan, kuduskan hamba pelayan yang bertugas pada pagi hari ini dengan urapan dari tempat yang maha tinggi, sehingga kami boleh rasakan berkat Allah, hadirat Allah ada di tempat ini, masuk dalam kehidupan kami, menjamah kami, mengubah kehidupan kami semakin indah dan semakin memperkenan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan diteruskan. Betapa besar
Karena hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, semua yang diciptakan Tuhan mulai dari dulu sampai sekarang adalah baik. Kami percaya kalau kita tahu bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita adalah demi kebaikan kita. Hari ini, marilah kita semakin kuat, semakin kita bersemangat, bersukacita di dalam melayani Tuhan. Haleluya. Marilah kita pujikan pujian yang baik. Yang
apa yang terjadi dalam hidup saya. Firman-Nya senantiasa menghidupkan saya, menguatkan saya, memerdekakan saya. Kalau dulu saya kalau dibilang untuk besok itu tidak ada sesuatu yang kita boleh, kebutuhan yang untuk besok tidak ada, saya sudah bingung sekali saudara. Tetapi di saat saya dididik oleh firman di tempat ini, saya mengucap syukur. Saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kami, karena Tuhan itu melihat dari dasar hati kami. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan dan tidak pernah kami meminta-minta. Itulah janji
semua indah pada waktunya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dengan pujian yang kami naikkan, kami persembahkan kepada Engkau, boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih memberkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas dari awal hingga pertengahan ibadah ini, bahkan sampai pada akhirnya nanti. Dan urapi kami semua. Tuhan berkati kami semua. Segala kebutuhan-kebutuhan kami, kehidupan kami, kekuatan kesehatan kami, Tuhan Engkau pelihara, Engkau jagai, Engkau lindungi kami, Engkau berkati kami. Terima kasih Bapak. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai pada akhirnya dalam pimpinan Kudus dan kuasa Allah. Urapi hamba-Mu sebentar, menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri bicara, Engkau Tuhan menyatakan kasih kuasa-Mu, didikan teguran ajaran-Mu, supaya kami boleh semakin mengerti dan semakin diberi kekuatan untuk melakukan seluruh kehendak Allah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan dengan alas doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan ya. Berkat Tuhan yang luar biasa. Apa berkat Tuhan yang luar biasa? Ini ya, firman. Firman ini Allah itu firman. Semuanya dinyatakan dalam firman. Itulah berkat yang luar biasa. Manusia jarang menyadari, dan setiap bicara berkat selalu pikirannya yang kelihatan. Padahal kalau kita tahu rahasia kerajaan sorga, kita akan menikmati kerajaan sorga selagi kita masih di dunia. Haleluya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Haleluya. Terima kasih bantuan doanya. Anak Gideon sekeluarga sudah mulai pelayanan mulai tanggal 4 ya, tanggal 1 kembali, tanggal 2 sampai sana, tanggal 3, tanggal 4 sudah terus pelayanan. Bapak Ibu yang bisa mengikuti siaran doa pagi boleh ikut ya. Karena siaran doa pagi itu lengkap, ada doa, ada penyembahan, ada pujian, ada firman, ada doa syafaat, lengkap ya. Hanya sekitar setengah jam tapi lengkap. Biasanya kalau diulang 2 kali baru sekitar 1 jam ya. Haleluya. Kita terus minta kekuatan dari Tuhan. Ibadah minggu pagi GPPS Tropodo, God's amazing blessing. Amazing. Luar biasa, 11 Agustus 2024. Kita lihat ayatnya ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu God's amazing blessing. Di sini langsung masuk 12, 14, 16 ya. Yohanes 1 ayat 1 dimulai dari Yohanes 1 ayat 1. Saya bacakan sebentar dari bahasa sehari-hari, saya dapat lagi Alkitab baru ya. Haleluya. Saya itu Alkitab tidak pernah beli, tapi selalu dapat Alkitab baru, puji Tuhan. Kita lihat mulai ayat 1 ya. Ini semua tentang sabda yang memberi hidup. Sabda ya. Sabda itu firman Allah, itu ya Allah sendiri ya. Tidak ada di slide mulai ayat 12. Ayat 1 kita lihat. Boleh dilihat di Alkitabnya sendiri, terjemahan baru ini yang dari bahasa sehari-harinya. Pada mulanya sebelum dunia dijadikan, sabda sudah ada ya, sabda firman Allah. Sabda ada bersama Allah dan sabda sama dengan Allah. Apa itu sabda? Sabda itu Allah. Apa itu firman? Firman itu Allah. Sebab itu selalu saya ingatkan, baca firman, baca firman, baca firman. Makan firman, makan firman, makan firman ya. Ada orang yang bilang, saya tidak mau ke gereja. Saya ke gereja itu toh firmannya juga lupa semua. Saya 30 tahun ke gereja
sudah dengar banyak khotbah, ndak ada yang nyantol ya. Terus ada orang yang bilang gini, saya itu sudah menikah sama istri saya hampir 50 tahun ya. Saya tiap hari makan 1 hari 3 kali. Sudah berapa kali ya saya makan ya. Tapi saya lupa yang saya makan itu apa aja. Tapi toh saya perlu makan ya kan. Saya tidak ingat kemarin itu dimasakkan apa, makan apa. Tapi saya terus makan tiap hari 1 hari 3 kali makan terus sampai keberadaan kita saat ini. Jadi Bu Henry, saya baca firman toh tidak ada yang nyantol. Ya makan terus, harus makan. Jasmani makan, rohani juga harus makan. Makanannya rohani itu apa? Firman, supaya kuat, supaya tidak kena tipu daya iblis ya. Haleluya. Kita lihat ayat 12-nya sekarang. Inilah berkat itu luar biasa, karena berkat itu firman sendiri ya. Firman yang luar biasa. Sekarang ini saya kalau baca firman, 1 kata itu aja bisa bicara sangat banyak. Firman ada berapa kata? Yo, sudah hafal ya? Saya ulangi terus sampai hafal. Berapa? 7, 7, 3, 6, 9, 2. Ayo terus saya ulangi sampai hafal. Bahasa aslinya itu ada 7, 7, 3, 6, 9, 2 kata. Dan luar biasanya segitu banyak kata itu merupakan satu kesatuan. Dan hanya butuh waktu berapa jam? 70 jam. Angkanya semua sudah diatur, 70 jam. Baca ya. 1 hari kalau kita diem baca 1 jam, 70 hari selesai baca ya. Ayat 12 ini berkat yang luar biasa itu firman. Ini berkat yang luar biasa, tetapi semua orang yang menerimanya. Tugas kita itu cuman menerima. Ayo 1 kata ini kita ulangi. 1, 2, 3. Menerima. Haleluya. Orang Jawa bilangnya bagus ya. Dadi wong iku dadi wong sing trima ngono lho, ya ta? Mbak saya tuh sering bilang gitu. Buyut saya ya gitu. Ojo ngongso, wong iku harus trima ya. Neriman ya, jadi anak itu neriman, ndak terus ngomel kurang ini kurang itu ya. Kalau kita bisa punya rasa syukur, hidup itu terima. Terus lihat orang semuanya itu penuh kasih, ndak penuh yang lain-lainnya, penuh firman. Kasih itu firman. Haleluya. Kita bisa berubah itu bukan karena yang lain, karena firman. Waktu tidak bisa merubah kita, tapi waktu hanya membuktikan siapa kita. Kalau kita bilang ya nanti berubah sama waktu, tidak bisa ya. Sampai tua pun kalau duablek, kalau tidak kena firman ya pancet duablek ya. Jahat sampai mau mati, sampai sudah detik terakhir, kalau tidak karena kuasa firman tetap jahat. Haleluya, sebab itu firman itu sangat berkuasa. Saya sampai hari ini hidup dalam kuasa firman dan saya lihat firman itu berkuasa. Hanya 5 kata. Ya. Menerima karunia kuasa kasih setia. Ini di sini dikatakan menerimanya. Menerimanya cuma 1 kata. Itu lengkapnya itu dari 5 kata. Rasul Paulus kan sering bilang ya, sudah enggak usah ngomong banyak-banyak. 5 kata ini aja cukup ya. Khotbah 5 kata ini cukup. Apa 5 kata itu? Ya ini tadi. Menerima karunia kuasa kasih setia. Wah, sudah ini aja sudah lengkap dan lengkap ya. Saya hidup sampai hari ini hanya karena anugerah kuasa kasih setia. Saya melihat pertumbuhan anak, mantu, cucu, semuanya karena kuasa kasih setia. Ayo, saya pengen menerimanya ini kita ganti ya, supaya jadi kekuatan. Dan ini direnungkan ya, terus direnungkan, dikecapi. Itu nanti bisa kerja ya, luar biasa. Tadi pagi saya bilang sama Bu Lusin skoknya sudah perlu ganti ya. Saya bilang ganti mobil ya, saya bilang gitu ya.
Karena apa yang kita katakan itu yang Tuhan lakukan. Katakan aja yang bagus-bagus ya. Dulu sama Novi saya bilang, sebentar lagi ganti mobil ya. Sama saudara yang di taman wisata belum ada, kita jalan sama-sama, dia kontrak sana kontrak sini. Saya bilang, ya sebentar lagi kamu di situ ya. Saya tunjuk, yang saya tunjuk itu sekarang dia tempati. Waktu itu kita masih belum dibangun ya. Ibunya itu sampai nangis, Bu Henry dulu nunjuk ini, saya sekarang sudah di sini. Tapi rumahnya Bu Henry sendiri kok masih ndelep ya. Masih asli ya. Saya bilang belum waktunya. Dan satu kata belum waktunya itu ditangkap oleh ibu ini. Dan ibu ini setiap kali ngalami sesuatu, dia ingat perkataan belum waktunya. Ada waktunya Tuhan. Gak usah ngoyo. Ada waktunya Tuhan, ada caranya Tuhan. Sebab itu kita harus terus dengar suaranya Tuhan. Haleluya. Ayo 5 kata ini ya. Saya dulu, nanti habis itu dihafalkan sambil dihafal. Menerima karunia kuasa kasih setia. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Menerima karunia kuasa kasih setia. Haleluya. Itu semua ada di 2 Korintus 13 ayat 13. Ini tadi Yohanes 1 ayat 12 ya. 2 Korintus 13 itu di situ menerima karunia dulu. Karunia, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus ya. Karunia kuasa ya, kuasa ini kasih karunia ini kuasa, kasih yaitu kasih Allah, setia itu persekutuan Roh Kudus. Kita bisa setia itu karena karya Roh Kudus dalam hidup kita. Seseorang bisa setia, bisa bersyukur, bisa melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Ibadah itu apa sih? Ibadah itu bukan hanya duduk seperti ini. Tapi kalau kita melakukan setiap yang kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh, segenap hati. Hati kita penuh firman, dengan segenap hati itu artinya dengan kita lakukan untuk Allah. Apapun yang kita lakukan, itu ibadah ya. Jadi ibadah itu 1 hari itu 24 jam. Tetaplah berdoa ya, itu ibadah. Itu apa artinya tetaplah berdoa? Ya seperti nafas, jantung, usus yang terus kerja. Otak ini juga terus kerja. Otak ini tidak berhenti kerja. Saya lihat satu orang yang otaknya berhenti kerja, semua masih kerja. Jantung, semuanya masih kerja. Tapi otaknya berhenti kerja, sudah tidak bisa apa-apa ya. Akhirnya dia sudah punya keputusan sebelumnya. Dia mungkin sudah merasa ya, dia donorkan semuanya karena sudah mati, otaknya ini sudah mati, sudah tidak kerja. Jadi semua yang dalam tubuh kita itu kerja ya. Jadi seperti itu, sungguh-sungguh kerja. Ibadah itu kita lakukan semua, ngerjakan segala sesuatu itu jangan dengan setengah hati. Kalau setengah hati itu isinya gini loh, gampang kelihatannya. Kalau kita sambat, abot, aduh, kesel ya, abot, bosen, itu setengah hati. Kalau kita lakukan dengan segenap hati, tidak ada sambat, tidak ada abot, tidak ada kesel, tidak ada bosen, tidak ada. Saya 1 hari 24 jam, waktu 4 bulan dibangun, waktu perlu berdiri sana, berdiri saya juga bilang sama Bu Rusin, tidak asal berdiri ya. Hanya ketemu ya, sekarang ketemu Ovi ya. Ovi sampai tanya katanya, mana Ibu Gembala kok sudah tidak berdiri ya? Sudah selesai katanya Bu Rusin, sudah di dalam ya. Salam buat Ibu Gembala, salam juga buat Ovi. Kita juga berdoa buat anak sekolah minggu ya, Hana, Aaron, itu kena DB. Sekarang ini DB, tifus, COVID itu hampir sama semua ya. Teman saya juga dokter. Jangan dibilang COVID itu tidak ada, COVID itu masih ada ya. Sebab itu kita terus berdoa. Bukan, kita nggak takut sama COVID-nya karena memang udara ini isinya macam-macam ya. Penguasa udara ini juga ada. Rohani kita yang penting, kita harus kuat. Supaya tidak sakit kita harus makan supaya sehat. Rohani juga gitu, makan ya.
Diberinya kuasa. Perhatikan, tugas kita menerimanya. Kita apa? Sesudah kata menerimanya ada kata apa di situ? Diberinya. Haleluya. Diberi itu juga 5 kata. Diberi karunia, itu karunia, kuasa, kasih setia itu nya ya. Kalau ketemu nya ya, dia nya itu bicara tentang karunia, kuasa, kasih setia. Nanti kalau sudah mancep itu semua satu Alkitab, sudah ndak ada kuatir, ndak ada apa. Rambut aja dihitung. Kita aja ndak tahu rambut berapa. Jadi kalau rambutnya brodol, kepikiran ndak usah, sudah dihitung. Mama lama-lama botak rambutnya habis, iya ndak apa-apa, sudah dihitung ya. Orang tua kalau rambutnya tipis itu ada maksudnya, apa maksudnya? Kalau habis keramas biar cepat kering ya. Kalau rambutnya banyak kan ndak cepat kering, gampang masuk angin ya. Tuhan tuh sudah ngatur, sama Tuhan dibrodoli satu-satu ya. Makin sedikit kan rambutnya, enggak apa-apa, enggak usah khawatir, gampang kering supaya enggak masuk angin ya. Saya lihat fotonya Bu As waktu muda ya, rambutnya hitam, panjang, banyak ya. Sekarang sudah sepuh, enggak apa-apa ya, putih, bagus ya, bagus, sedikit enggak apa-apa ya. Semua sudah diatur sempurna ya. Saya nanti mengikuti jejaknya Pak Hardi juga. Anak-anak tanya, mau dipasang gigi mah? Enggak, Pak Hardi juga bisa kok ya. Pak Hardi juga bisa kok ya. Enggak apa-apa, enggak usah pasang gigi ya. Lo lah kempong ya enggak apa-apa. Lo kan enggak bisa makan. Kalau tua enggak bisa makan ya di jus apa lontong apa diulek ya Pak Hardi ya, bisa ya diulek. Kacang, pengen kacang bisa. Ada ulek, ada cowek ya diulek aja ya. Enggak apa-apa. Kempong jelek ya enggak apa-apa lah. Rohani harus makin baik ya, enggak apa-apa. Jadi enggak usah bingung. Sekarang ini bingung, alis ditambahi, segala ditambahi. Sekarang ini ada juga muka itu bangun itu sudah seperti bedaan ya. Jadi lama-lama saya itu sampai bingung lihatnya ya. Jadi seperti topeng lama-lama ya. Semua ditambahi semua. Ditarik sana, ditarik sini. Enggak mau kelihatan tua. Ndak alami ya, terima. Itu namanya apa Pak Ardi? Ndak terima itu ya, ndak terima nek wis tuwek ya. Terima aja, nerima, diberinya. Wow, kata diberi ini. Ayo yuk, diberi karunia, kuasa, kasih setia, diberi. Wah, enak ya. Itulah amazing blessing. Itulah God's amazing blessing. Berkat yang luar biasa. Ayo 1, 2, 3. Diberi karunia, kuasa, kasih, setia. Diberi. Jadi kita itu bisa punya kasih, bisa setia, punya kuasa. Hidup yang punya kuasa. Penting itu hidup punya kuasa itu. Tidak digoblok-gobloki sama setan, dibujuk-bujuki. Jadi orang jadi suka fitnah ya, cari bolot, telepon sana, telepon sini, telepon hanya memfitnah sana sini ya. Saya kalau difitnah itu paling tenang ya. Anak-anak saya tanya, iya tak mama gini. Saya sudah malas jawab gitu ya. Ya mestinya harus tahu sendiri mamanya gimana. Jemaat ini saya ajarin, kita harus tahu. Fitnah itu apa? Ingat fitnah itu apa? Fitnah itu kuasa. Makin difitnah makin kuasa. Saya ketemu sama orang yang memfitnah saya tidak akan pernah tanya, kamu ngomong gini-gini. Oh no, rugi kalau saya tanya. Tidak perlu tanya ya, harus punya kuasa. Semakin tidak ditanyai orang yang memfitnah kita akan semakin takut ya. Saya tidak pernah tanya ya. Haleluya. Fitnah itu kuasa, diberinya kuasa supaya menjadi apa? Di sini ini satu ayat tapi lengkap ya, mulai ayat 1 Yohanes 1 ini kalau bisa dihafal bagus. Saya dulu suka menghafal Yohanes 1 seluruh fatsal. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris saya hafal. Dan itu kekuatan yang luar biasa ya. Anak-anak siapa? Anak-anak Allah. Kalau bicara Allah itu tadi karunia, kuasa, kasih setia itu anak Allah. Kita jadi anak yang penuh karunia, kuasa, kasih setia. Roma 5 ayat 5.
Roh Kudus dicurahkan, kasih Allah ada dalam hati kita. Jadi orang itu penuh kasih. Kasih sama iman tuh gabung ya. Terus gabung. Seperti baju sirah. Baju sirah itu seperti sisiknya ikan, tumpuk-tumpuk gini ya. Baju sirah itu. Kenapa kok tumpuk-tumpuk gini? Jadi ya bisa bergerak ya. Baju besi kalau enggak tumpuk-tumpuk gini kan enggak bisa gerak kan. Dibikin seperti sisik, seperti ikan itu. Jadi ikannya kan bisa lenggak-lenggok, padahal dia punya sisik yang kuat loh sisiknya itu. Nah ini kita juga seperti itu, baju sirah, ndak kena tipu daya iblis, ndak bingung, ya, ndak bingung omongannya orang, kita terus pegang omongannya Tuhan. Bu Hendy, makin lama jemaatnya Bu Hendy makin habis, Bu Hendy kereng soalnya. Ya ndak apa-apa lah ya, haleluya, haleluya. Saya bilang bukan habis. Mereka sudah punya tempat pelayanan sendiri-sendiri, saya bilang gitu ya. Mereka melayani di bidangnya masing-masing. Tidak ada rasa mangkel, pegel, jengkel, mangkel, pegel itu tidak ada semua. Saya merasa mereka punya tempat pelayanan di tempatnya masing-masing yang bisa setia, puji Tuhan ya. Semakin dikuatkan kita sama-sama bersatu, tidak usah putus asa ya. Berarti saya lihat bangku yang kosong lemes berarti. Kalau lemes berarti masih pakai kekuatan sendiri. Harus bisa lihat malaikat-malaikat yang duduk di situ. Bisa lihat enggak? Harus bisa lihat ya. Harus bisa lihat ada malaikat yang terus duduk. Masih ingat ada hamba Tuhan yang ke Afrika, suami istri anak 3. Yang dilayani cuma satu anak sekolah minggu bisa. Kemudian anaknya mati, istrinya mati. Pendeta ini rasanya lemes ya. Dan ternyata satu ini dilayani, dia jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Saya sampai sekarang masih merinding kalau cerita itu ya. Tuhan itu punya cara sendiri ya. TPC, Tuhan punya cara. GBT, kita gerak bersama Tuhan. Nggak usah Bu Henry ini rumahnya enggak dibangun kok diem aja, enggak gerak sama sekali. Ya tenang, belum waktunya ya. Berdiri tok aja di sana, dilihat tok, bisa naik tak? Bisa ya, buktinya saya berdiri tok di sana naik sendiri rumahnya ya. Kita berdoa ya. Kita lihat cara kerja Tuhan. Yaitu mereka yang ini, perhatikan satu ayat ini lengkap. Percaya dalam namanya. Apa namanya? Kita sudah belajar di Wahyu 19 ayat 4, 7, 8, 11, 13. Apa namanya? Firman. Namanya siapa? Firman. Namanya siapa? Setia. Firman itu setia. Jadi orang yang penuh firman itu diliputi firman, oh isinya luar biasa. Kemana-mana itu isinya luar biasa. Kemarin sama Vindo sama anak-anak ya, saya tiap lihat orang saya bilang aduh kasihan ya. Anak saya mungkin lama-lama berbeken ya Vindo. Sudah lama, tangisilah dirimu sendiri. Ya, tangisilah dirimu sendiri. Kok tiap orang kok bilang kok lihat kok sakno terus ya. Isinya tuh penuh belas kasihan ya. Kita memang penuh belas kasihan Kristus. Si Vindo mungkin jengkel ya. Kasihanilah dirimu sendiri gitu. Mama soalnya sudah enak ya. Saya tuh merasa kalau kita bisa mengikuti, sampai Rasul Paulus tuh ngomong, ikuti caraku karena aku mengikuti Tuhan. Saya sampai bilang, kamu kalau mau ngerti caranya, hidup itu luar biasa. Bangun tidur semua itu isinya luar biasa, seperti mimpi terus ya. Percaya dalam namanya terus nak. Bentar lagi nanti akan saya serahkan Bapak Gembala untuk memberi kesimpulan ya. Kita lihat sepintas ya, Yohanes 1:14 nak. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Haleluya, penuh firman ya. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Jadi kita itu harus tahu bahwa kita itu telah. Jadi enggak terus ngomong, Tuhan, tunjukkan Tuhan, aku mau lihat kemuliaan-Mu Tuhan. Banyak yang salah kaprah karena enggak baca firman.
Sebab itu harus baca firman. Di sini dikatakan apa? Telah. Kalau telah ya telah, enggak usah ditawar. Saya sekarang tanya satu-satu ya. Semua ini sudah melihat kemuliaan Allah enggak? Telah ya. Sudah ya. Semua harus jawab sudah ya. Ya no Pak Hadi, semua sudah ya. Harus ditanya orang sudah. Saya sudah melihat kemuliaan Allah. Katakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayo kita jadi orang yang luar biasa. Orang yang telah melihat kemuliaan Allah. Tidak mungkin hidupnya biasa-biasa. Dia akan punya cara yang luar biasa dalam menangani semua. Jalan aja, duduk, semuanya itu luar biasa. Di mana-mana punya dampak, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayo dimakan, firman ini dimakan. Dimakan jadi daging, tumbuh jadi pola pikir, jadi gaya hidup. Mungkin Bu Rusin ini yang tahu kalau saya berdiri di sana, kalau ngadepi orang-orang gimana ya. Soalnya cucu saya dua itu yang besar sekarang sudah besar ya. Yang nomor 2 kalau ikut saya, dia itu melongo ya. Emak itu kenal semua, tak kok disapa semua katanya. Banyak Bu Rusin ya. Tidak ada pengecualian ya. Pagi Pak, salam sehat ya. Haleluya. Kita katakan dengan penuh kasih, tidak asal-asalan ya, tidak nyari hanya nyari perhatian aja, bukan. Kita betul-betul bagikan kasih Kristus ya. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Terus Yohanes 1 ayat 16 ya. Karena yang Yohanes 1 ayat 14 ini satu ayat yang dipegang oleh Ratu Elizabeth ya. Sekarang dia sudah di sorga. Dia menyelesaikan pemerintahannya dengan cukup baik ya. Dia juga mempertahankan pernikahannya meskipun banyak gelombang ya. Dia tahu perannya, dia pegang ayat ini. Yohanes 1:14 itu ayatnya Ratu Elizabeth ya. Dia pegang satu ayat. Dia tahu bahwa Allah ada di dalamnya. Sebab itu Alkitab terjemahan paling bagus itu apa? King James Version. Itu dulu Raja James itu memerintahkan berapa orang yang pinter-pinter ditaruh satu tempat untuk menerjemahkan dari bahasa aslinya. Itu yang paling mendekati bahasa asli, dan keluarganya dijamin kehidupannya. Jadi dia memakai kekayaannya itu, harta yang dititipkan itu betul-betul untuk firman. Haleluya. Bagaimana hidup kita? Mari kita terus menyatakan firman dalam hidup kita. 16. Karena dari kepenuhannya, ini juga menerima kepenuhan kuasa kasih setia. Terus kepenuhan, dari kepenuhannya kita semua telah menerima. Terus diulangi ya, telah menerima. Haleluya, haleluya. Kasih karunia demi kasih karunia. Grace, walk from grace to grace, berjalan dari kasih karunia kepada kasih karunia. Jadi makin hari itu kasih karunianya tuh terus bertambah-tambah. Makin hari makin lihat orang itu bukan makin gregeten, enggak, makin penuh kasih ya. Mungkin yang menjadi bagian kita, Bapak Gembala juga sudah saksi ya. Saya tidak akan negur suaminya orang ya. Kalau suaminya orang ya urusannya mereka sendiri. Tapi kalau suami saya, suami istri itu kan satu. Kalau kita harus jadi, saya sering bilang jadi orang itu sing genah ya. Kata genah ini juangkep ya. Mungkin saya cerewet sekali ya. Kalau nerima Gojek saya bilang, kalau orangnya belum pulang itu pagar itu jangan ditutup atau jangan ditinggal masuk ya. Ya orangnya masih utak-utak lainnya. Ya sabarlah ya, waktu, memberikan waktu ya. Kita perhatikan, kita sampai dia pulang ya. Makasih Pak, hati-hati Pak. Mungkin sedikit kata, mungkin hal-hal kecil. Kita tidak bisa beri yang lain-lainnya, tidak bisa beri uang. Tapi perhatian kita ya. Mungkin kalau kita terima Gojek Pak,
Wong kita kan memang kecuali mungkin sibuk sekali ya, saya tidak tahu kalau orang sibuk, saya sih bukan orang sibuk ya. Jadi saya sering dibilang, ya Bu Hendy nganggur ya, pengangguran itu namanya Bu Hendy. Enteni orangnya sampai tunggu dulu sampai orangnya selesai semua ya. Makasih Pak, hati-hati Pak ya. Tunggu. Haleluya. Dan kita terus saat menunggu itu apa? Tidak nganggur. Saat menunggu kerja kita apa? Mendoakan. Saluran doa keselamatan. Kalau dia sudah selamat untuk pertumbuhannya, kalau belum selamat supaya dia terima keselamatan. Jadi tugas kita tuh satu hari, tidak ada orang Kristen nganggur. Satu hari 24 jam kerja. Ditulis ya. Lama-lama ditulis sama Vindo. Keluarkan 773692. Dulu Vindo pernah ngomong, "Oh, sih mah 773692." Enggak tak tulis ya, Mah. Saya kalau sama Vindo jawabannya cuma satu, iya Dek. Iya Dek, ya cuma iya. Lama-lama sekarang ditulis sama Vindo ya. 773692. Soalnya mamanya ngetek terus ditulis terus lama-lama ditulis ini. Ayo dihafalkan, hafal ya. Angkanya luar biasa ini. 773692 70 ya. Haleluya. 773692 kata 70 jam. Ini angka yang luar biasa. Banyak yang tanya saya, apa sih Bu Hendy itu Bu Hendy? Nomor teleponnya siapa ya? Nomor teleponnya sorga ya, nomor teleponnya sorga ya. Nomor 1 nak. Dipenuhi karunia kuasa kasih setia. Habis jamnya nanti Bapak Gembala akan memberikan kesimpulan. Saya bacakan saja. Nomor 1 itu dipenuhi karunia kuasa kasih setia. Itu di Kisah 6 dan 7. Stefanus itu dipenuhi karunia kuasa kasih setia. Dia dilempari batu. Dia hanya merasakan kasih, tidak dengkel, tidak mangkel, tidak ngutuki orang-orang yang melempari dia. Dia malah mendoakan. Itu orang yang penuh karunia kuasa kasih setia ya. Nanti dibaca 1 Korintus 1 ayat 24-30. Nanti saya bagikan di WA ya. Kalau YouTube-nya sudah keluar bisa diulangi ya. Saya bacakan aja. Ini semua ditulis sama Vindo yang perlu-perlu. Nah, dibaca sendiri nanti ya. Yang kedua aja. Percaya kerja kuasa kasih setia ya. Percaya kerja kuasa kasih setia ini Kolose 2 ayat 6 dan 7. Ini juga ada di ayat 12 ya. Ayat 12 juga ada. Dibaca sendiri. Kita itu percaya sama kerja kuasa kasih setia. Perhatikan, semua hanya 5 kata. Percaya kerja kuasa kasih setia. Percaya kerja. Jadi itu kerjanya Tuhan, semua kerjanya Tuhan ya. Terus ini terus dituliskan sama Vindo, dibaca sendiri, nanti saya bagikan. Yang nomor 3, diperlengkapi senjata kuasa kasih setia. Lihat 5 terus. Kalau sudah dapat nanti sambil terus diulangi, dihafalkan ya. 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4. Di situ dikatakan, memang kami masih hidup di dunia. Banyak yang ngotot, Bu Hendy pindah surga sana loh Bu Hendy. Soalnya caranya dunia bukan seperti itu. Saya sudah pindah surga kok, karena di bumi seperti di surga. Bapak Gembala kadang jengkel sama saya. Wis ndak usah ngalakno nek ngomong. Ya ndak ngalakno nek ngomong. Ya ini kan kita lihat ngomong dari firman ya. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Jadi mungkin kelihatannya itu malas gerak ya, mager ya, dengarkan ragi. Kadang orang yang ada yang geraknya cepat, gercep. Semua enggak boleh. Kita harus GBT, gerak bersama Tuhan. Sarenteke istilah saya ya. Seperti gerakan Tuhan yang berikan ya. Kita berjuang pakai senjata kuasa Allah, enggak secara duniawi, kita harus beda memang ya. Kita mendengar ada yang rame-rame sekolah, rame-rame sama warga dan lain sebagainya. Saya bilang, aduh, kenapa pakai cara yang sama dengan caranya dunia ya? Kita tidak boleh sama dengan dunia. Pernah saya saksikan ya, saya pernah dicegat seperti istilahnya korak ya, mafia ya. Saya tidak pernah takut dan saya tidak
merasa memberi itu karena diminta dia, enggak. Kita harus bisa selangkah di atas mereka. Saya bilang saya berhenti, mobil saya berhenti, saya keluarkan, ya ini saya ada segini, saya berikan. Tapi saya waktu memberi, saya tidak merasa saya memberi karena takut diancam dan saya dipalai, enggak. Kita anak Tuhan tidak boleh seperti itu, harus punya selangkah lebih maju. Kita berikan kasih karunia. Hasilnya apa sekarang? Bapak itu sekarang jadi satpam di Citra, dan lewat sini sekarang sudah seperti keluarga ya. Dia kalau potong ayam dia kasih, sudah bersih semua. Bu, niki tinggal masak. Soalnya kula mboten ngertos nek tiyang cinten niku masake dimasak nopo. Jadi ini cuma dibersihkan tinggal masak. Punya pohon gayam digodokkan dijadikan keripik. Jadi seperti keluarga. Kita harus selangkah lebih maju ya. Jangan pakai cara dunia ya. Enggak terima panggil polisi segala macam. Ya cara biasa itu, cara biasa. Saya enggak bilang salah, tapi cara biasa. Kita harus pakai caranya ini tadi, tidak seperti dunia ya. Nomor 3 sudah, nomor 4 dikuasai, sampai kita dikuasai. Kekuatan kuasa kasih setia. Haleluya. Saya juga sering diomeli sama anak-anak ya tentang rumahnya papa ya. Saya sudah terangkan sedikit, tapi mungkin mereka belum bisa nyantol ya. Tapi kita harus bergerak, tidak sama orang lain. Cara mengatasi warisan dan lain sebagainya tidak sama dengan orang dunia. Kita harus selangkah lebih maju karena kita sudah punya sorga. Orang punya sorga masih kurang apa lainnya? Tidak kurang ya, sorga. Terus masih dikuasai 5. Kita berjalan dalam kuasa kasih setia. Tadi dikuasai itu 2 Korintus 1, 12, 20. Bu As tenang aja, nanti saya bagikan Bu As ya. Tenang aja, kalau tidak bisa ngikuti nanti saya bagikan. Berjalan dalam kuasa kasih setia 1 Korintus 16, 13, 14, 22. Ini berjalan sampai kita bisa ngomong Maranatha ya. Kita melakukan semua pekerjaan itu dalam kasih semua. Nyapu, kora-kora, betulkan kloset, hal kecil-kecil, tapi kita lakukan dengan kasih ya, sampai kita bisa ngomong Maranatha, Tuhan datanglah. Yang ke-6, kita terus disertai ya, ini disertai karunia kuasa kasih setia. Ini ayat-ayatnya sudah ada semua, nanti dibaca semua sendiri ya. 2 Korintus 13, 5, 13. Ini dulu pernah saya bagikan, nanti saya akan bagikan lagi. Sampai kita yang ke-7, berjalan dalam kuasa kasih setia. Perhatikan terus 5 kata. Nanti ketemu yang lain-lainnya. Ini saya bikin 7 tapi saya sudah dapat lain-lainnya. Akhirnya nanti satu Alkitab ini isinya hanya menerima karunia kuasa kasih setia. Haleluya. Ini ayat-ayatnya semua akan memberi kekuatan kepada kita. Saya serahkan Bapak Gembala untuk memberi kesimpulannya tentang God's amazing bliss. What is God's amazing bliss? Apa itu God's amazing blessing? Jadi sekarang kita kalau bicara tentang berkat, tidak mikir yang kelihatan lagi ya. Kalau kita bicara tentang berkat itu sesuatu yang lebih dari yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Si sepanjang kekekalan, yaitu kita menerima karunia kuasa kasih setia. Apa berkat yang besar? Karena kita sudah diberi karunia kuasa kasih setia, lengkap ya. Puji Tuhan. Nanti kalau disimpulkan satu kata namanya apa? Haleluya. Cuman itu. Kalau disimpulkan satu kata namanya apa? Puji Tuhan. Sebab itu selesai berdoa kita selalu berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin. Saya serahkan Bapak Gembala. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah terima berkat yang utuh dari Tuhan ya. Haleluya. Kalau Tuhan berikan kita hidup, bisa nafas ya, bisa
melakukan segala sesuatu itu sudah komplit semuanya, ya. Haleluya. Jadi kita punya firman Allah yang hidup, ya, yang hidup. Nah, tugas kita apa? Menghidupi, ya. Menghidupi dengan bagaimana? Baca firman, ya, lakukan firman. Ada pujian mengatakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Ya, nah ini tugas kita. Menggenapi apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan ajarkan, ya, kita baca, kita percayai, kita taati, ya. Sudah di situ tapi semua kebutuhan kita itu sudah diatur Tuhan. Allah Bapa kita itu sempurna, ya. Kita tidak pernah dibiarkan, ya. Kecuali kita dablek, ya, tidak mau nurut, ya. Anak umbaran gak diatur, ya rasano dhewe, ya. Tapi selama kita mau nurut firman Tuhan, semua diatur sempurna. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Kayak apa besok? Makan apa besok? Sekolahnya bagaimana? Nanti masa tua aku bagaimana? Wis diatur sing kuwasa. Amin. Ya, jangan ada orang tua yang khawatir besok aku, ya, tua ikut siapa? Terus kalau gak kerja mangan apa, ya. Nah ini karena gak ngerti firman, gak punya firman. Tapi kalau melakukan firman, gak perlu khawatir. Ingat firman, burung di udara gak nabur, gak nuai, gak nandur, makan, ya, Tuhan pelihara. Itu burung. Gak ada burung tahu-tahu kelaparan terus tepok mati semua, gak ada. Tuhan pelihara dengan caranya yang ajaib, ya. Haleluya. Seringkali saya melihat burung di pohon-pohon, dia terbang itu ketemu apa? Itu ada kayak seperti ulat yang bisa gantung di selang panjang. Kelihatan dia langsung terbang memakan. Itu Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah atur. Saya sampai heran. Iya, burung ini orang tidak makan nyari biji-bijian apa? Dia naik di atas pohon-pohon, ada ulat-ulat apa? Dia makan. Ada semut lewat, dia makan. Hidup. Amin. Jadi penyertaan Tuhan itu sempurna. Pemeliharaan Tuhan sempurna. Tinggal kita, mari kita mau tingkatkan lagi, tetap percaya, menggenapi firman Allah. Apa-apa yang belum pernah kita lakukan karena tidak punya iman, ya, karena mungkin rasa takut, rasa khawatir dan macam-macam, mari kita belajar taati. Orang yang mau melakukan kehendak Allah, Tuhan yang menopang. Allah nanti bekerja di dalam kita, ya. Kalau kita mau taat, nanti waduh aku gak iso nih, abot ini, angel. Tapi mau enggak? Kalau dia mulai mau mengerjakan, nanti saat kita tidak kuat, tidak mampu, Tuhan turut bekerja. Saya seringkali melihat, ya, anak biar ini kalau bikin sesuatu kadang-kadang begini tidak bisa. 2 hari hubung. Orang tua kan melihat, wah ini belum bisa. Nah, kalau sudah diurat-arik begitu, nah, kita datang, ya. Ini caranya begini. Nah, kemudian dia bisa. Tuhan juga seperti itu. Kadang-kadang kita dilihatkan aja. Coba, ayo dicoba terus sampai kita stres, gitu. Diorat-arik semua. Wes mari katok, istilahnya katok, ya. Kita turun tangan. Ini caranya gini. Oh iya, terima kasih. Amin. Karena ini pandai, ya, tumbuh, ya. Nah, cara Tuhan kadang-kadang seperti itu. Enggak langsung minta langsung ditolong, enggak. Kadang-kadang dibiarkan, ya. Sampai menyerah. Sampai panggil mama papanya, "Pak, tolong aku, tidak bisa ini, Ma, tolong aku ini." Kadang mamanya dibiarkan, repot, ya. Tapi kadang-kadang ya ditolong, ya. Ditolong. Ini gini, apa? Ini lo udah bisa gini, tolong. Wah, karena itu senang, ya. Puji Tuhan, Tuhan kita baik. Mari kita berdiri, kita masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat firman pada pagi hari ini. Ya, sabdamu itu kekal.
Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu itu haleluya kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Haleluya, yang mampu menolong kita, memisahkan kita dari ikatan dosa, dari segala macam hal yang buruk, yang jahat, yang tidak baik. Tuhan bisa memisahkan, dan Tuhan bisa memberikan kami kekuatan untuk melaksanakan firman-Mu, untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami yakin, kami percaya bahwa firman Allah itu hidup dan kuat, yang sanggup menolong kami semua dalam setiap segi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, sebab firman Allah mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulutnya Allah, yang kita pegang, kita percayai, kita taati, maka itu akan menghasilkan berkat yang luar biasa, baik secara rohani, secara jasmani. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, beri kami kekuatan untuk melakukannya bersama Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat lewat firman Allah pada pagi hari ini. Haleluya, Engkau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, tolong saudara kami yang tidak bisa hadir pada saat ini. Tuhan, Engkau tahu keadaan mereka masing-masing satu persatu. Yang keadaan sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang ada kesulitan, kesukaran, halangan, rintangan, Tuhan berikan kesempatan bagi mereka. Walaupun tidak bisa beribadah di tempat ini, biarlah mereka terus mencari Tuhan, beribadah juga di tempat yang lain. Haleluya, sehingga mereka boleh terpelihara rohaninya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar umat-Mu kembali ke rumah masing-masing. Hamba-Mu pohonkan berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala korban dan persembahan yang dikorbankan, dipersembahkan untuk Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan akan memberkati dengan berlimpah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.